Oke, jadi ceritanya belum digedein. Bentar. Oke, jadi hari ini kita mau ngebahas mengenai pengadaan barang secara elektronik. Terus ada SDM-nya sedikit, sama mengenai sanksi. Nah, pengadaan elektronik ini kemarin sebenarnya udah muncul ya di ujian kan ya. Di UTS kemarin nomor 2 kalau nggak salah gitu kan. Udah ada, cuman ya seperti yang saya janjikan itu nggak saya koreksi. Jadi kalau ada yang salah ya udah nggak ada masalah. Atau juga belum kita bahas gitu kan. Sebenarnya di silabus nggak muncul mengenai materi ini, tapi saya juga bingung toto dikeluarkan gitu kan. Tapi ya udahlah, siapa tahu nanti keluar lagi kan. Jadi buat jaga-jaga. Oke, jadi pengadaan secara elektronik ini ada sistemnya namanya SPSE. Jadi SPSE sistem pengadaan secara elektronik ini sistemnya yang dikembangkan oleh LKPP. Nah, sistem ini dia itu sebenarnya memanfaatkan yang namanya e-marketplace. Jadi e-marketplace itu adalah tempatnya, tempat kita belanjanya. Nah, tempat belanjanya salah satunya itu adalah e-katalog. E-katalog tuh adalah bagian dari e-marketplace. Selain e-katalog, ada juga toko daring kayak Bineka, kayak gitu. Nah, itu juga bagian dari marketplace. Jadi, marketplace ini adalah tempat kita belanjanya, sedangkan sistem secara keseluruhannya itu namanya SPSE. Sebenarnya kenapa sih harus ada yang namanya SPSE? Ini beranjak dari apa namanya kegiatan kekinian ya. Sekarang ini kan apa-apa online gitu kan. Kita juga mau belanja juga online sekarang kan. Mau beli bahkan cuma beli baju, mau beli anduk, mau beli sendal gitu kan, kita udah nggak ke toko fisik lagi, semuanya online. Nah, beranjaklah dari yang namanya e-commerce itu, maka dibentuklah SPSE. Ya intinya untuk ngikutin perkembangan zaman lah ya, istilahnya. Kita kok di luar sana kegiatan jual beli supply demand-nya ini udah pakai elektronik kok, pengadaan belum, PBJ belum, makanya dibentuklah ini sistem. Sistem SPSE ini sudah dari tahun 2008. Jadi dari tahun 2008 itu udah mulailah yang namanya ada tender secara elektronik. Ini sebenarnya konsep PBJ-nya mulai dari rencana umum, ya kan? Rencana umum ini kan ada RUP, ada sirup, itu udah elektronik. Terus kemudian pemilihannya mulai dari tender, seleksi, dan lain sebagainya juga sudah elektronik. Nah, untuk yang pelaksanaan kontrak sampai saat ini itu manual, karena pada saat penandatanganan kontrak, PPK sama pemenang tender atau penyedianya itu ketemu, dia tanda tangan. Terus juga si penyedia ini menyediakan barang atau jasanya kan pasti non elektronik, dan nanti setelah udah jadi juga berita acara serah terimanya juga masih manual. Begitu pula dengan yang namanya sikap. Jadi sikap ini kan udah kita bahas juga ya. Jadi sebuah sistem yang isinya itu kualifikasi dari penyedia yang udah oke, gitu kan, yang udah terverified. Kemudian ada e-katalog, itu juga sudah masuk ke elektronik. Nah, sebenarnya e-marketplace ini dia mau mempertemukan antara supply sama demand. Ya, supply-nya itu dari penyedia, dia punya barang, dia punya gudang segala macam. Terus kemudian kementerian, lembaga sama Pemda ini nyari barang tersebut. Dipertemukanlah di satu wadah namanya e-marketplace. E-marketplace ini contohnya ada e-katalog, ada toko daring, sama mungkin nanti ke depannya mungkin ada sistem yang lain yang merupakan bagian dari e-marketplace.
SPSE ini merupakan aplikasi pengadaan barang jasa yang dikembangkan oleh LKPP untuk diterapkan di kementerian lembaga termasuk Pemda di seluruh Indonesia. Si SPSE ini, sistem pengadaan secara elektronik ini mulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan, sampai ada yang namanya katalog elektronik. Cuman pelaksanaan kontrak sama serah terima pekerjaan ini tidak masuk ke dalam sistem, jadi kita cuman hanya menginput nomor kontraknya aja seperti itu gitu ya. Jadi berkontraknya masih bentuk manual sampai saat ini. Mungkin ke depannya kontraknya juga akan masuk ke SPSE. Nah, cita-cita utamanya LKPP ini mau mengintegrasikan semua sistem yang ada, mulai dari sistem budgeting, penganggaran, sampai pembayaran, bahkan audit. Maunya semuanya dalam satu sistem. Tapi sampai saat ini sistem ini masih terpisah-pisah. Dari budgeting kita tahu yang namanya RKKL, ya kan? Itu kepisah, sistemnya sendiri. Terus kemudian dari RKKL ada sistem SIRU untuk RUP-nya, itu juga sendiri. Nah, dari SIRU masuk ke e-tendering, e-purchasing, ini sudah connect. Terus kemudian masuk ke kontrak, ini juga masih yang namanya manual, hanya data kontraknya aja yang sudah diinput di sistem. Begitu pula dengan pembayaran. Pembayaran ini juga melalui SPAN, ini juga masih di luar sistem yang ada. Begitu pula dengan audit. Audit juga sampai saat ini kan masih melihat fisik gitu kan. Seharusnya mungkin ke depannya audit-audit yang dilakukan oleh BPK atau Itjen itu hanya tinggal melihat sistemnya. Sistem mulai dari budgeting sampai payment-nya. Jadi ya nggak perlu lagi datang ke kantor-kantor gitu kan untuk melihat dokumen, untuk melihat pelaksanaan kegiatan, mungkin ke depannya udah nggak perlu. Jadi tinggal dilihat di sistem aja. SPSE ini didukung oleh portal pengadaan nasional. Jadi di Inaprop ini semua pengadaan di seluruh Indonesia itu muncul. Pusing-pusing gitu kan, karena banyak gitu kan. Terus kemudian didukung juga oleh SDM, peran serta masyarakat, sama monitoring evaluasi. Nah, terkait peran serta masyarakat, ini mungkin masyarakat dalam bentuk pengaduan ya, mungkin melihat ada suatu kejanggalan atau sesuatu hal yang nggak beres, maka masyarakat bisa untuk melaporkannya ke pihak berwajib. Katalog elektronik ini disusun dan dikelola oleh LKPP, itu untuk katalog e-katalog yang nasional, untuk yang kementerian lembaga ya udah dia sendiri gitu ya, untuk yang sektoral, sedangkan untuk yang lokal dikelola oleh pemerintah daerah. Kriteria barang-barang atau jasa yang bisa masuk ke e-katalog, yang pertama itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu apa sih? Ya palingan ATK gitu kan. ATK, mebel, elektronik, seperti itu. Nah, itu bisa masuk ke e-katalog. Terus kemudian barang standar. Barang standar ini adalah bisa dibilang sebagai barang pabrikan. Jadi kalau kita beli laptop, ya udah pabrikannya memproduksi laptop X, yaitu yang masuk ke e-katalog. Jadi bukan dari laptop X, kemudian dibongkar, RAM-nya ditambah, prosesor diganti, segala macam, itu nggak bisa. Jadi memang asli bikinan dari pabrikan. Itu barang standar. Terus kemudian barang yang sifatnya berulang. Ya kita kan kalau beli ATK mungkin tiap semester juga kita akan beli yang namanya ATK untuk di kantor. Kalau tidak WFH gitu ya, kalau masih kerja di kantor kan butuh. Terus begitu pula dengan yang namanya komputer, barang elektronik itu biasanya tiap tahun beli. Nah, oleh karena itu daripada kita repot nyari-nyari, mendingan dimasukkan ke e-katalog. Di dalam e-katalog itu
selain harganya, itu ada jenis, spesifikasi, TKDN, dan lain sebagainya. Pokoknya informasi itu ditampilkan cukup lengkap, sehingga Satker ini, PPK atau pejabat pengadaan, dia bisa melihat, oh ini barang ini sesuai sama yang diinginkan, spesifikasinya oke, dengan harganya yang lebih bersaing. Jadi bisa memberikan judgement untuk PPK atau pejabat pengadaan untuk membeli di e-katalog. Nah, untuk bisa masuk ke e-katalog ini, sebenarnya barang-barang tersebut itu udah melalui proses tender atau negosiasi. Sehingga barang-barang yang muncul di katalog, selain penyedianya itu merupakan penyedia yang sudah qualified, karena sudah dikualifikasi dulu sebelum masuk, barang-barangnya ini juga bisa dibilang barangnya harganya harga wajar, harga pasar. Jadi ya bisa disimpulkan barang di katalog ini itu tidak kemahalan. Itu yang namanya e-katalog. E-purchasing, kenapa ini? Oh iya, untuk e-purchasing ini adalah kegiatannya. Kegiatan membeli di e-katalog. Jadi ada e-katalog, kegiatan membelinya namanya e-purchasing. Nah, untuk e-purchasing ini sebenarnya wajib yang menyangkut kebutuhan strategis, kan? Karena biar harganya bersaing dan juga bisa diklaim lebih cepat karena tidak memerlukan jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan itu nggak butuh. Selain itu, e-purchasing ini kontraknya itu nggak perlu tebel-tebel kayak kontrak tender gitu kan. Kontrak itu cuma bentuk surat pesanan. Surat pesanan itu juga sudah default dari aplikasi, udah ada. Jadi bentuknya cuma Satker X memesan ke PT Y untuk barang ABCD. Speknya sekian, jumlahnya sekian, harganya sekian. Udah, sangat-sangat simpel. Itulah dia si e-purchasing. Untuk e-purchasing ini, hingga 200 juta itu dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. Sedangkan di atas 200 juta dilaksanakan oleh PPK. Untuk penetapan penyedia e-purchasing di atas 100 miliar itu ditetapkan oleh PA. Ini contoh produk katalog elektronik. Di e-katalog ini munculnya kayak gini nih. Ini contohnya. Jadi ada brosurnya, terus kemudian ada spesifikasinya cukup lengkap di situ. Nama penyedianya juga ada, harganya juga ada. Jadi kita bisa tahu, oh kalau penyedianya PT Philips harganya sekian, spesifikasinya seperti ini. Ditambah dengan ada riwayat harga. Jadi, oh ini nih lagi bulan ini lagi murah nih, harganya lagi turun. Jadi kita bisa belilah di PT Philips ini, contohnya seperti itu. Jadi kita juga bisa memilah-milah berdasarkan riwayat harga yang ada. Tadi e-purchasing, sekarang e-marketplace. E-marketplace ini adalah tempatnya. Namanya juga marketplace gitu ya. Itu tempat melakukan jual belinya, istilahnya ini pasarnya. Nah, untuk melaksanakan pembelian melalui toko daring itu harus sesuai pelaksanaan pengadaan dengan metode e-purchasing. Jadi kegiatan yang namanya e-purchasing, nama tempatnya itu namanya e-marketplace. Contoh-contoh e-marketplace dunia. Nah, ini yang jadi cikal bakal sebenarnya kenapa sih di Indonesia pengadaan ada yang namanya e-purchasing. Sebenarnya ngikutin tren e-commerce dunia.
Kita udah tahu bahwa di dunia ini ada yang namanya eBay, Alibaba, dan lain sebagainya gitu kan. Kalau di Indonesia ada Bukalapak, Bineka, dan lain sebagainya. Nah, melihat perkembangan e-commerce seperti ini, ya mau nggak mau, yang namanya pengadaan juga harus bisa menyesuaikan. Sehingga pengadaan barang jasa ini juga bisa dilakukan dengan elektronik. Ini udah kita bahas sebelumnya mengenai pemilihan penyedia barang jasa mulai dari tender, seleksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya layanan pengadaan secara elektronik. Kalau tadi adalah sistem pengadaan atau SPSE, yang ini adalah LPSE, layanannya. Kalau tadi sistemnya, ini layanannya. Layanannya ini dia yang memfasilitasi pengadaan barang jasa. Ya istilahnya website-nya lah gitu ya. Website-nya namanya tuh LPSE. Sistemnya namanya SPSE. Nah, si LPSE ini ada di kementerian lembaga atau Pemda. Contohnya ada LPSE Kementerian Pertanian, LPSE Pemda DKI, dan lain sebagainya. Si LPSE ini tugasnya dia mengelola sistem termasuk infrastruktur dari SPSE. Kemudian si LPSE ini juga meregistrasi sama memverifikasi pengguna. Baik PPK-nya siapa, pejabat pengadaan, penyedianya yang mau daftar. Nah, dia ini yang ngurusin adminnya lah istilahnya gitu kan. Begitu pula si LPSE ini dia fungsinya juga untuk mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan. Nah, si LPSE ini dia sudah menetapkan standar layanan, kapasitas, keamanan informasi, dan lain sebagainya, termasuk pembinaan. Jadi di LPSE Kementerian Keuangan tuh tiap seminggu sekali atau berapa minggu sekali itu dia ada semacam seminar. Nah, seminar ini gimana sih cara make layanan LPSE kayak gitu. Gimana sih cara tender elektronik, latihannya tuh ada mereka di LPSE ini. Ini tampilan website si LPSE. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita lihat ya seperti apa si LPSE ini. Intinya ini adalah aplikasi, bukan aplikasi, website untuk tender secara elektronik. Selanjutnya mengenai SDM. SDM ini diharapkan memiliki kompetensi yang ditujukan atau dibuktikan oleh sertifikat pengadaan. Kemudian berkedudukan di unit kerja pengadaan barang jasa. Standar kompetensi yang dimiliki oleh pelaku PBJ itu sebenarnya dia harus tahu dia kerjanya ngapain. Kemudian yang diharapkan seperti apa beserta pengukurannya. Pengukuran kinerjanya. Jadi setiap tahun kita itu punya yang namanya target kinerja. Dari target kinerja itu kita bekerja memenuhi target tersebut dan di akhir tahun kita diukur kinerjanya berdasarkan target yang udah kita buat. Diharapkan pada akhir 2023 ini pelaku PBJ memiliki sertifikat keahlian. Sebenarnya sertifikat keahlian ini mundur terus ya. Dari dulu itu tahun berapa minta ternyata nggak terpenuhi, terus lama-lama 2023, nggak tahu nanti diundur lagi atau enggak. Mungkin karena saking sedikitnya ya, masih sedikit SDM yang memiliki sertifikat ahli pengadaan. Ini untuk unit kerja pengadaan barang jasa.
tugas dan fungsinya salah satunya mengelola LPSE, mengelola PBJ, pembinaan SDM, dan lain sebagainya. Lanjut mengenai pengawasan dan lain-lain. Jadi mulai dari perencanaan, persiapan, sampai pelaksanaan, ini sebisa mungkin ini diawasi oleh tim inspektorat. Dalam hal ini auditor internal ya. Nah, mulai dari pengawasan, pengaduan, sanksi, sama pelayanan hukum. Namun, dikarenakan keterbatasan SDM dari tim inspektorat, jadi kan nggak mungkin ya semua pengadaan itu diawasin, dipelototin dari perencanaan sampai pelaksanaan, itu kan enggak. Biasanya hanya proyek-proyek strategis atau yang bernilai cukup fantastis yang diawasi mulai dari awal. Terus sisanya gimana yang nggak diawasin? Sisanya itu bisa berasal dari pengaduan. Artinya kalau nggak ada pengaduan berarti ya pengadaannya baik-baik aja gitu kan. Pengaduan ini bisa berasal dari masyarakat, dari peserta tender, dan lain sebagainya yang mengadu ke aparatur APIP. Ini Inspektorat Jenderal gitu. Terus kemudian apabila pengaduan itu terbukti maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Selanjutnya kalau pengadaan-pengadaan itu ada yang tidak diawasi mulai dari awal hingga akhir, itu bisa juga dilakukan audit di tahun berikutnya. Jadi sifatnya bukan preventif lagi ya. Jadi udah dikerjakan, udah selesai dari A sampai Z, baru diaudit, dicek apakah ada pelanggaran di sana. Ini ruang lingkup pengawasan internal mulai dari audit, review, pemantauan, dan lain sebagainya. Ada yang namanya whistleblowing system, di mana ini adalah sistem kita bisa menghubungi langsung tim inspektorat. Jadi ketika ada pengaduan, kita bisa langsung menghubungi si whistleblowing system ini. Itu setahu saya rahasianya itu akan data dirinya itu akan dirahasiakan yang ngadunya itu. Jadi insya Allah aman kalau kalian ada pengaduan terhadap sesuatu. Ini untuk pengawasan mulai dari perencanaan sampai serah terima pekerjaan. Termasuk ada pemilihannya, segala macam. Ini si whistleblowing system, kalian bisa mengadukan apabila kalian menemukan bukti atau kalian saksi mata terhadap suatu proses pengadaan barang jasa yang dirasa kurang tepat atau terjadi KKN dan lain sebagainya. Untuk pengaduannya ini bisa melalui website, bisa melalui telepon, dan lain sebagainya. Dan whistleblowing system ini bisa langsung ke LKPP atau bisa juga ke inspektorat di kementerian, lembaga, atau Pemda. Pengaduannya ini bisa dari masyarakat, pelapor ini langsung ke penegak hukum, atau bisa juga melalui APIP. APIP ini inspektoratnya, terus kemudian nanti dari inspektorat ditindaklanjuti, ujung-ujungnya ke penegak hukum juga. Jadi terserah mau lewat jalur yang mana. Selanjutnya ada sanksi. Sanksi ini diberikan apabila ada suatu pelanggaran yang dilakukan tidak hanya oleh peserta tender, tapi juga pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, KPA, dan lain sebagainya. Sanksi-sanksinya ini macam-macam. Ada yang kalau indikasi KKN itu masuk daftar hitam selama 2 tahun, terus kalau udah menang tender ternyata dia mengundurkan diri gitu kan, ini ada hukumannya 1 tahun dan lain sebagainya. Nanti silahkan dibaca-baca mengenai sanksinya, karena lumayan banyak. Dari sanksi itu nanti akan dimasukkan ke daftar hitam. Jadi di
LPSE itu ada daftar hitam penyedia-penyedia. Contohnya ada yang melanggar kontrak gitu kan, dia masuk nanti ke daftar hitam, masuklah ke sistem yang bisa diakses di seluruh Indonesia. Terus kemudian hukumannya itu juga jelas, mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Selain itu juga nanti ada nama komisaris, nama direktur, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya nama perusahaan aja yang terpampang di dalam daftar hitam. Nah, kalau ada PA, KPA, dan pejabat lainnya yang terjerat masalah hukum, akan ada pelayanan hukum. Di Kementerian Keuangan itu ada Biro Advokasi yang ngurusin masalah pelayanan hukum. Nah, pelayanan hukum ini tidak serta-merta mereka ini membela. Ya pokoknya PPK atau KPA ini pasti benar, nggak mungkin salah. Itu enggak. Hanya membantu proses penyidikan. Sampai putusan pengadilan. Dia yang ngebantuin gitu kan. Mau benar atau salah ya, biar nanti pengadilan yang memutuskan. Nah, untuk penyedia, Ormas, Pokmas gitu kan, itu dia nggak bisa mendapatkan pelayanan hukum dari kementerian, lembaga, atau Pemda. Tapi mereka bisa menghubungi kantor pengacara, kantor bantuan hukum, dan lain sebagainya yang dikelola oleh pihak swasta. Kemudian seandainya ada sengketa atas kontrak antara PPK sama penyedia, mungkin ada yang lupa diatur di kontrak sehingga menimbulkan perselisihan, itu bisa melalui layanan sengketa atau ke arbitrase, kemudian dimediasi. Kalau mediasinya gagal, baru bisa menempuh jalur pengadilan. Oke, ini adalah slide yang pertama untuk hari ini. Nggak ada lagi. Izin bertanya, Pak. Oh iya, boleh. Gimana? Tadi kan dijelasin tentang daftar hitam nasional. Ya, Dibilang hukumannya tuh udah tertera dari tanggal segini sampai tanggal segini. Nah, itu tuh berarti setelah udah lewat dari tanggal hukuman tuh, dia akan hilang dari daftar hitam nasional atau gimana, Pak? Iya, jadi ketika dia itu udah lewat hukumannya, ya otomatis dia nggak akan masuk di daftar hitam itu, dan penyedia tersebut itu sudah bisa melakukan kegiatan tender lagi. Jadi udah bisa. Oke, berarti bukan permanen, Pak ya. Terima kasih. Oh, enggak permanen, cuma 2 tahun aja. Maksimal 2 tahun. Sesuai tadi yang tabel itu tadi, hukumannya apa. Oke. Izin bertanya, Pak. Iya, gimana, Dera? Tadi kan dijelaskan tentang whistleblowing system. Nah, misalnya saat kita melaporkan lewat whistleblowing system itu, bagaimana cara kita tahu bahwa laporan kita itu telah diproses? Terus, bagaimana jika pas kita melaporkan, tapi nggak ada penyelewengan, maksudnya kita tuh salah paham gitu. Apakah kita bakal ditindak atau bagaimana, Pak? Oh, gitu. Oke, jadi kalau kalian melapor ke whistleblowing system, itu sih sebenarnya insya Allah diproses ya. Sejauh ini sih semua yang melapor ke whistleblowing system itu diproses. Dalam artian kan belum tentu juga ya yang dilaporkan itu benar gitu kan, tapi kan minimal kan ada suatu action yang dilakukan oleh APIP seperti itu. Nah, terus mungkin kalau memang belum diproses atau gimana, bisa menghubungi whistleblowing system lagi. Nanya, ini case saya yang kemarin, mungkin case nomor 10 gitu kan, ini udah sampai mana, atau gimana tindak lanjutnya, seperti itu. Itu untuk jaga-jaga aja, tapi sejauh ini sih semuanya diproses yang masuk ke sana. Terus, kalau ternyata itu tidak benar, informasinya ya udah, biasanya sih yang melaporkan juga nggak ditindak ya, karena kan itu kan informasi yang
masih perlu dicek kebenarannya. Cuman kalau kalian melaporkan di whistleblowing system itu nggak cuma ngelaporin, kalian juga harus punya bukti. Nggak bisa cuman kata si Anu gitu, itu nggak bisa. Kalian harus punya bukti, mungkin foto atau dokumen atau apa yang dilaporkan, kemudian diupload ke whistleblowing system itu. Itu deh. Baik Pak, terima kasih. Iya. Izin bertanya Pak. Iya, gimana? Untuk katalog elektronik yang nasional sama sektoral itu bedanya gimana Pak? Oh, untuk katalog itu sebenarnya cuman beda yang mengelola aja ya. Itu yang mengelola itu si kementerian atau Pemda atau LKPP itu aja. Cuman nanti di katalognya tetap ujung-ujungnya sih nyampur gitu. Intinya sih cuman beda, oh ini kalau Kementerian Keuangan nih sebenarnya butuh kapal patroli gitu. Contohnya dimasukinlah oleh Kementerian Keuangan mengenai harga kapal patroli, masukinlah contohnya ke e-katalog kayak gitu. Nanti kementerian lain karena dia sektornya sektoral apa gitu, pertanian atau apa, dimasukin juga oleh mereka di e-katalog. Gitu Fadil kurang lebih. Kalau yang nasional siapa yang mengelolanya Pak? Oh, untuk yang nasional itu LKPP sendiri, dia yang ngelola. Oke. Ini tambahan sedikit. Jadi ini ada sebuah, udah muncul ya ininya ya? Sudah Pak. Dah. Jadi ada sebuah sistem baru namanya Bela Pengadaan. Ini adalah satu bentuk e-marketplace. Ini baru banget di tahun 2020. Ini tujuannya untuk mendorong si UMKM sebenarnya. Terus kemudian sebagai sarana untuk kegiatan e-purchasing. Nah, untuk nilainya itu masih paling banyak 50 juta rupiah. Ini sebenarnya kurang lebih sama kayak pengadaan langsung ya, yang alurnya itu mulai dari pejabat pengadaan, terus kemudian dia milih penyedia, kemudian ada transaksi, serah terima, sama pembayaran. Kurang lebih sama. Nah, si Bela Pengadaan ini sebenarnya adalah sebuah sistem untuk menghubungkan kementerian lembaga sama pemerintah daerah dengan marketplace yang ada. Marketplace-nya itu nanti ada di slide di bawah. Marketplace semacam Blibli, Bineka, kayak gitu. Nah, ini diintegrasikan dengan sistemnya LKPP. Diintegrasikan dalam aplikasi namanya Bela Pengadaan. Sehingga pejabat pengadaan ini kalau nilainya masih di bawah 50 juta, selain dia bisa melihat di e-katalog, dia juga bisa melihat di Bela Pengadaan, melihat barang-barangnya, milih belanjanya lah istilahnya. Ini informasi aja untuk berpartisipasi dalam Bela Pengadaan tuh caranya gimana. Yang baru berpartisipasi sampai saat ini baru 6, mulai dari Bineka, Beli-Beli, Gojek, Grab, sama Shopee. Ini baru mereka. Terus sampai saat ini transaksi di Bela Pengadaan ini sudah terintegrasi sama Sirup, kemudian sudah menggunakan single sign-on, jadi menggunakan akun LPSE. Nah, rencananya ke depan ini akan diintegrasikan lebih lanjut dengan data di Sirup, terus kemudian ada perbaikan, maintenance, pengembangan, dan lain sebagainya. Mungkin karena ini aplikasinya memang masih sangat-sangat baru, saya juga nggak tahu apakah sudah banyak yang mempergunakan gitu kan. Tapi ya ini salah satu bentuk ya, salah satu bentuk opsi ketika kita mau melakukan e-purchasing itu tidak harus di e-katalog. Toh juga logikanya gitu kan, kita kalau mau belanja buka handphone itu kan,
Tinggal aja cari di Bineka, di Blibli, Shopee, itu kan sesuatu hal yang sistemnya sudah ada gitu kan. Gampangnya kan gitu. Sistemnya udah ada, ngapain kita bikin sistem baru? Kita join aja sama mereka. Itu sih mungkin yang melatar belakangi kenapa sih bela pengadaan ini muncul. Nah, yang belum clear sampai saat ini mengenai pembayaran dengan kartu kredit pemerintah, itu belum. Terus komoditas yang tersedia itu masih terbatas. Terus kemudian apakah bisa dibayar pakai UP dan lain sebagainya. Itu sedikit tambahan informasi mengenai yang namanya bela pengadaan. Tuh, jadi ya sekarang selain e-katalog udah ada bela pengadaan. Cuma memang kalau logika saya gitu ya, logika dasar, kita belanja aja udah ada Lazada, udah ada Bineka segala macam gitu kan. Ngapain ya kita repot-repot lagi bikin sistem gitu loh. Bikin marketplace baru gitu kan, yang namanya e-katalog. Ya gampang aja kan. Apa bedanya saya mau beli, katakanlah mau beli PC di e-katalog sama di Bineka? Kan sama-sama aja. Cuma beda websitenya doang lah istilahnya gitu kan. Itu juga ngapain sih pemerintah, ini sih opini saya gitu kan, ngapain pemerintah repot-repot bikin sistem, toh juga di luar sana sudah ada sistem, tinggal kita join. Kurang lebihnya kayak gitu. Toh juga ya sebenarnya udah lengkap kan ya. Kalau kita nyari di Shopee, nyari di Bineka segala macam udah lengkap kan barang-barang kebutuhan kita. Toh juga kantor butuh apa sih? Jadi ya mungkin kita lihatlah ke depannya, ini kan yang namanya pengadaan barang jasa kan berkembang terus. Kita lihat nanti jadinya seperti apa. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanya? Izin bertanya, Pak. Ya, Fadil, gimana Fadil? Ada nggak kualifikasi tertentu untuk e-marketplace-nya, Pak? Gimana? Kan e-marketplace kan banyak, Pak. Nggak yang tergabung itu aja, Pak. Oh, untuk yang bela pengadaan ya? Iya. Oh, iya. Ya, sebenarnya sih kalau kualifikasi, saya nggak tahu ya. Di belakang layarnya itu mereka itu persyaratannya apa untuk bisa join di bela pengadaan gitu kan. Cuman sih pastinya kalau e-marketplace yang abal-abal, yang kalau kalian pesen itu sering nggak nyampe, sering bermasalah, mungkin nggak akan join. Seharusnya seperti itu. Cuman kalau persyaratannya seperti apa, itu belum ada informasi, itu udah urusannya LKPP, kita udah terima jadinya aja. Gitu ceritanya. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Iya, gimana? Ini terkait e-purchasing di e-marketplace, Pak. Untuk milih tokonya itu misalnya, Pak, ada kriteria tersendiri nggak? Misalnya dia harus official store atau gimana gitu, Pak? Atau kayak selagi dia bisa nyediain, ya udah gas aja di sana, Pak. Oh, gitu. Oke, jadi contohnya saya mau beli di e-katalog gitu ya, Mang ya. Saya mau beli di katalog, terus di situ kan ada official store, kemudian ada distributor, dan lain sebagainya. Itu selama dia itu sudah masuk ke e-katalog, itu kita bebas untuk memilih. Dalam artian yang sudah masuk itu kan sudah terkualifikasi dengan baik. Jadi istilahnya tuh penyedia-penyedia oke lah ya. Nah itu udah tinggal kita beli aja, toh juga sama halnya dengan kalau kita mau beli handphone di Shopee katakanlah. Itu kan ada official store sama ya distributor gitu kan. Tinggal kita pilih aja kan harga mana yang lebih murah, bonus yang lebih banyak kayak gitu. Terus ongkos kirim yang lebih murah, ya pokoknya penawaran-penawaran mana yang lebih menarik. Jadi itu sebenarnya adalah kewenangan dari pejabat pengadaan atau PPK. Udah tinggal milih yang mana. Bebas gitu. Oke, Pak, terima kasih. Iya. Ada lagi?
Oke, kalau nggak ada, mungkin sesi Zoom-nya bisa kita akhiri. Nanti kalau keinget mau nanya apa, silahkan aja bertanya di WAG. Terus kemudian seperti biasa, saya mau ngasih latihan untuk teman-teman. Nanti jam 4, silahkan volunteer-nya untuk yang mau SS jawabannya dipersilahkan ya, ke jam 4. Oke. Saya akhirin dulu ya di sini ya. Silakan nanti kalau ada yang mau nanya, nggak usah ragu-ragu di WAG. Oke, terima kasih semuanya. Terima Saya kasih, Pak. ending ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.